Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal, karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua pasti dalam keadaan sehat-sehat, amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Bapa dalam ibadah online, kami percaya Tuhan Kau terus melawat setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, biar Kau boleh lawat setiap kami, biar setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap ya Tuhan memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biar pada pagi ini kita boleh fokus sama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik terhadap kami. Kami percaya firman-Mu itu terus ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mulai katakan dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku aku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Kau sembah-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kerinduan kami boleh terus menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, hanya Kau yang ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yang lebih lagi butuh Tuhan katakan,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Rasakan roh Allah itu boleh terus tercurah dalam kehidupan kita. Roh Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Setiap kita yang sakit, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Setiap kita yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja,
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Lebih-lebih Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian,
ucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kau pelihara kami sempurna Tuhan. Kau menjauhkan kami daripada yang jahat. Kau memberkati pekerjaan kami. Apa yang kami buat, Tuhan jadikan kami berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pentakosta ketiga ya Tuhan sedang bergerak di Indonesia. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Indonesia mengalami penuaian jiwa ya Tuhan, yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Maruf Amin Tuhan. Semua jajaran menteri Tuhan, bahkan TNI dan Polri kami bawa dalam tangan Tuhan. Semua pejabat kami dari yang tinggi sampai paling rendah Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan takut akan Engkau. Dan Tuhan memberikan roh kebijaksanaan lebih lagi Tuhan buat pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, Indonesia dibebaskan dari krisis ekonomi ya Tuhan. Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Tuhan terima kasih Tuhan. Jauhkan Indonesia dari yang jahat Tuhan. Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Indonesia damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Tuhan hamba-Hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru Tuhan taruhkan ya Tuhan atas hamba-Hamba-Mu. Biar hamba-Hamba-Mu terus bergandengan tangan Tuhan, terus melayani Tuhan, membangun gereja-Mu, membawa gereja Gatot Subroto dalam perkenanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan buat hamba-Hamba-Mu. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Tuhan, pagi hari kami juga berdoa buat Gembala GB Pos Pengumben ya Tuhan, Bapak Hendro Basuki dan Pak Dion Pancanawe. Kami bawa hamba-Hamba-Mu dalam tangan ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat Tuhan, visi dan misi Tuhan untuk terus menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Biar hamba-Mu terus membawa umat-Mu dalam perkenannya Tuhan, sehingga umat-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dewasa, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berjaga-jaga, yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu. Jauhkan hamba-hamba-Mu dari yang jahat Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Diberkatilah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu yang lemah menjadi kuat Tuhan. Umat-Mu yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka perbuat Tuhan berkati mereka dan Tuhan buat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan, umat-Mu dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Mereka Tuhan yang hari-hari ini memerlukan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka hari-hari ini ya Tuhan, yang hubungannya sedang tidak baik, hubungan suami istri, orang tua dan anak, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan adalah umat yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan sempurna, darah-Mu yang kudus menutup bungkus umat-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Tuhan.
Taruhkan firman-Mu dalam lidah dan mulut hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu Tuhan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga umat Tuhan pagi hari diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan terus dibangun dari umat yang kuat ya Tuhan, umat yang berkemenangan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu yang diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah atau dimanapun saja siaran ini bisa ditangkap. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, semua berkecukupan, semua ini hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Saudara, banyak peristiwa yang kita alami. Inilah menjadi kesaksian bagi saudara-saudara yang masih muda. Nanti bisa ceritakan anak cucu saudara bagaimana di tahun 2020 terjadi hal yang kurang enak, tapi itu mengajarkan kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita nggak usah mikirin susahnya, tapi kita lihat nanti masa depannya ya. Masa depan setelah peristiwa ini, keadaan seperti ini terlewatkan, nanti saudara semua akan mengalami sukacita yang besar. Karena mengalami apa? Mengalami keadaan yang susah, keadaan yang sulit, terbebas, terlepas. Makanya saudara, firman Tuhan juga mengatakan orang susah dihiburkan. Nggak mungkin orang senang dihiburkan. Dihiburkan apa lagi kalau sudah senang. Tapi kita yang di tahun 2020 ini, saya rasa semua ya tanpa kecuali mengalami hal yang kurang enak, ya, kurang enak. Tapi nggak apa, semua itu mengajar buat kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, dekat dengan keluarga, dekat dengan semua teman-teman, walaupun hanya melalui ya WA atau apapun, kita masih ada hubungan. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ya, silakan. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya taat, ya, taat dan kasih. Nih, memang kita sebagai gereja bukan hanya cari jiwa saja, tapi juga seperti firman Tuhan ajarkan perintahnya Tuhan Yesus, yaitu baptislah dan
ajarlah mereka, ya, supaya mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen-Kristen yang gampangan gitu, enggak, tapi semua orang Kristen di tempat khususnya pos pengumben, anak-anak Tuhan punya kualitas tersendiri yang nomor 1. Amin. Inilah pentingnya pengajaran. Dan saudara, firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu. Jadi perintahnya supaya kita menghormati semua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Ya, jangan bilang, oh saya hanya mengasihi ibu saya. Tidak bisa. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Jadi ini tegas, nggak boleh pilih-pilih. Oh, bapak saya orangnya begini, keras, kasar. Ini, ya. Saudara, seperti apapun orang tuamu, ya, tetap kamu hormati. Karena dibilang perintah yang penting, ya. Perintah yang penting. Jadi ini hal yang penting. Bukan, ya, kalau bisa kita lakukan, kalau enggak, ya apa boleh buat. Tidak bisa. Selama masih hidup orang tua kita, selama masih ada ayah ibumu, hormati dia. Jangan lupakan dia. Karena dialah yang, ya, merawat engkau. Ya, bagaimana saudara kecil waktu masih orok, mungkin masih anak-anak, nggak bisa apa-apa, ya, ibumu yang merawat, bapakmu yang cari duit. Pergi sakit, yang poseng orang tuamu juga, yang bawa ke dokter orang tuamu juga. Jadi kalau sekarang sampai terjadi, kamu punya tugas membawa orang tuamu berobat, ya itu sudah kewajiban juga. Makanya jangan kita dengan orang tua menjauh, pura-pura nggak lihat, nggak tahu. Jangan. Karena firman Tuhan yang katakan, ya, ini hal yang penting, perintah yang penting, dan ada akibatnya. Ada akibatnya seandainya kalau kita melakukan itu atau tidak melakukan itu, hal yang tersebut. Kalau saudara melakukan, di ayat 3 dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mungkin saudara bisa keluarkan kata-kata, loh, itu si Anu cinta orang tuanya loh, tapi kok mati muda. Saudara, soal mati itu urusan Tuhan. Tapi kalau saudara mengasihi orang tuamu, firman Tuhan katakan, supaya kita akibatnya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan lebih dekat dengan Tuhan. Percaya, tidak ada ceritanya orang Kristen hidup susah kalau hidupnya benar-benar. Amin. Saya alami. Saya dulu bukan orang Kristen. Saya ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saya lakukan. Selama saya mengikut Tuhan Yesus. Ya, ini hampir 36 tahun juga saya mengikut Tuhan Yesus. Karena pada waktu umur 36, Tuhan panggil saya. Di mana saya nggak kenal Tuhan, Tuhan panggil saya. Tuhan katakan, kamu ikut saya, kamu saya pakai, dan terbukti
karena saya taat. Dan selama mengikut Tuhan Yesus, yang namanya hidup kesusahan sampai susah kere-re-re, susah sah-sah, saya nggak pernah alami. Ujian datang, sering datang. Masuk hutan belantara, ibaratnya gitu, saya masuk, saya alami. Jadi peristiwa yang gak enak saya alami, padang gurun saya jalani. Jadi ngikut Tuhan Yesus, ingat, pikul salib, sangkal diri, dipasangin kup lagi. Gak ada orang Kristen hidup enak. Selalu datang ujian. Apa maksudnya diuji? Supaya kita lebih tegar, lebih kuat. Amin. Jangan kita menjadi orang Kristen yang kaleng-kaleng, orang bilang zaman sekarang. Enggak, orang Kristen yang teguh, ya. Bermacam-macam peristiwa kita alami. Semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Asal kita tekun, teguh, terus menjalani. Ya. Firman Tuhan katakan bahagia, ya, kalau kita taat orang tua, hormat orang tua, jangan kurang ajar sama orang tua, ya. Firman Tuhan bahagia dan panjang umur. Kadang saya bingung kalau melihat ada orang sampai sama orang tuanya dipukuli, bahkan orang tuanya dibunuh. Iki karepe apa gitu loh. Iya, kan bicara begitu. Waduh, gak habis pikir. Loh, itu kan yang melahirkan kamu, ya enggak? Seandainya kamu gak kuat membuat bahagia atau gimana, ya jangan sakiti lah. Lah ini kok sampai disakiti, dibunuh. Saya nggak habis pikir. Itu semua pekerjaan iblis, dikuasain iblis. Kenapa bisa dikuasain iblis? Karena tidak ada firman di dalam hidupnya. Ya. Carilah Yesus maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Tuhan yang bilang. Kalau kita kosong, iblis masuk. Iya, jangan sampai. Makanya kita perlu hari demi hari, ya, dekat dengan Tuhan. Bukan fanatik, bukan. Bukan fanatik agama, bukan. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita sudah dibeli tunai. Jadi budak, kalau budak itu ya, udah gak punya apa-apa. Tuhan bilang suruh kesini ya ikut aja, suruh begini ikut saja. Kadang-kadang orang gak mau berubah, mau pakai cara berpikirnya sendiri. Salah. Ikutin Tuhan. Saya ikutin Tuhan, sehingga yang saya alami sungguh luar biasa. Bagaimana kalau saya gak ngikut Tuhan, gak ngikutin perintah Tuhan. Saya lihat dari Abraham, ya, Abraham bagaimana disuruh keluar, ya, dari Ur Kasdim, tapi dia nggak tahu mau kemana, nggak tahu. Ya, saya alami juga. Tuhan bilang pergi KKR, nggak ada duit, ada mobil, jual, nggak ada duit. Jual mobil, buat modal. Ya, jangan takut, kalau Tuhan yang suruh, saya jalanin. Gak usah hitung-hitungan. Perpuluhan saya kasih. Ya, itu penting. Kalau saudara taat itu, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Karena apa? Bukannya saudara memberi perpuluhan 1 juta nanti jadi 10 juta atau 30 juta. Itu nggak ada cara begitu. Yang ada taat dengan perintahnya.
Ya, cerita ketaatan ini kan ceritanya taat. Kalau taat dan kasih, maka akan terjadi apa yang Tuhan firmankan. Jangan kadang-kadang orang ngomel, marah. Mana? Katanya diberkati. Ya. Tuhan sudah memberkati saudara. Sudah membeli saudara. Sudah menghapus dosa. Manusia tidak bisa menghapus dosanya kalau bukan karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang katakan, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang mana kita boleh berselamat hanya karena nama Tuhan Yesus. Ini yang kita pegang. Ya. Berikutnya ayat keempat dikatakan juga, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, ya mungkin ibu-ibu juga lah, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Artinya harus begini, harus begitu. Kasih tunjuk. Ya. Tuhan maunya begini loh nak. Tuhan maunya begitu loh nak. Kamu jangan begini. Jangan pakai pikiran dan apa yang saudara lihat di dunia. Oh itu orang ngajar anaknya gitu bagus. Belum tentu. Itu yang saudara lihat. Ya, mungkin anaknya bisa bandel, nggak tahu berapa banyak orang, ya, anak yang sudah disekolahkan anaknya di mana, mungkin di luar kota, di luar negeri atau mana, tahu-tahu rusak. Ya ini nggak semua, nggak ada yang begitu. Kenapa? Ya mereka nggak mengerti ajaran Tuhan, maka didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus memberi kita kebebasan, ya, memberi kita kebebasan, bebas memilih mau yang ke kiri ke kanan atau bagaimana, ikut jalan Tuhan silahkan. Mau selamat, ikut jalan Tuhan. Ya, jangan membangkitkan marah kalau anak itu nggak mau begini. Mungkin saudara bilang, kamu harus jadi apa, dokter gitu. Ya. Enggak, aku mau jadi insinyur. Nggak bisa dokter begini. Jangan, ya. Jadi malah marah, nanti ke sekolahnya juga jadi nggak baik, nggak enak. Ikutin aja. Selama dia masih mau melanjutkan pelajaran sekolah, silakan. Jangan kita tekan, timbul amarah. Ya, firman Tuhan bilang, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan. Ini pesan Tuhan, ya. Jangan sampai terjadi atas keluarga kita masing-masing, terutama keluarga orang Kristen. Jangan. Makanya bagaimana saudara bisa memberi nasihat dan ajaran Tuhan kalau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu tidak baca Alkitab? Baca. Karena makananmu bukan hanya roti saja, tetapi juga firman yang keluar dari mulutnya Allah. Baca firman setiap pagi, sempatkan berapa waktu lah, ya, nggak harus 1 jam, nggak harus setengah jam, baca aja lah, yang wajar aja, baca, ya, 1 perikop atau apa, ya, belajar aja. Nanti lama-lama rasanya itu kita kalau belum baca,
rasanya belum lega di hati. Ya, makanya baca, kalau kita udah biasa baca, santai senang aja. Dan dalam keseharian itu saudara dibimbing oleh firman Tuhan, karena saudara sudah berdoa. Doanya kalau pagi pasti minta pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan pimpin, di jalan ada gimana-gimana, saudara diluputkan. Percaya. Saya udah ngalami banyak, ada orang mau kerjain saya bagaimana. Tapi perlindungan Tuhan nyata sekali. Yang jelas, ikutin firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ayat berikutnya, ayat 5. Ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi jelas orang yang mengikut Tuhan Yesus itu di situ menggambarkan kita ini loh orang anak Yesus seperti ini. Jadi hati-hati, jaga, kita beda dengan orang-orang sekantor, sekumpulan kita yang mau begini begitu. Tetap saudara di dalam ajaran Tuhan. Jadi firman Tuhan juga katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhan. Saudara bekerja di mana, taati pimpinan. Taati. Saya juga sebagai hamba Tuhan, taat saya dengan pimpinan yang di atas. Ya, taat. Suruh begini, lakukan. Begitu, lakukan. Tuhan Yesus bilang begini, saya jalani. Ya. Jadi kita harus dengar-dengaran. Ya. Ya, dengan takut dan gentar. Artinya dengan saudara bekerja di mana, jangan saudara sampai tidak menjadi contoh buat yang lain. Menjadi contoh bahwa ini loh anak Tuhan begini. Ya, anak Tuhan begini, taat dengan pimpinan. Kadang-kadang saudara mengalami juga, pimpinan kok begitu sih, pilih-pilih kasih. Ya. Pilih-pilih kasih. Sebetulnya kita nggak pilih-pilih, ya. Di ayat 5, hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, jangan hanya di hadapan mereka saja. Ayat 6 kan, menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus, ya, dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi posisi saudara udah lain. Memang bekerja di perusahaan itu, tapi saudara itu sudah menjadi wakil Kristus di situ, ya. Jadi di hadapan mereka kita menyenangkan, tapi sebagai hamba Kristus, amin, sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita ini menjadi tercela. Loh, itu orang Kristen kok begitu? Katanya Kristen, kok begitu? Jangan melawan. Ikutin saja. Kok nggak adil, Pak? Ingat, firman Tuhan yang bilang di dunia ini tidak ada yang namanya adil. Nggak ada. Mau di mana, mau di gereja pun ya nggak ada. Karena apa? Firman Tuhan yang bilang, karena hakim yang adil itu nanti datang, yaitu Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri,
yang menghakimi dunia ini. Amin. Jadi jangan pikir, oh gini. Wah, nggak benar ini perusahaan. Selama saudara ditaruh Tuhan di situ, lakukan yang baik. Kalau Tuhan bilang pindah kerjaan, pindah. Kalau Tuhan bilang pindah, yakin. Ya, jangan karena emosi mau pindah, jangan. Ya, wah saya dikucilkan. Saudara nggak ada di tempat manapun saudara kerja, tetap ada orang yang senang dan nggak senang, ada. Di gereja pun juga begitu. Pendeta pun juga begitu. Ada yang senang, ada yang enggak. Biasa aja. Ya, biarin urusan kita dengan Tuhan sendiri. Ya. Lagi Tuhan juga katakan, nggak usah balas, biarin aja. Kalau kita ikutin, sukacita damai sejahtera selalu ada. Amin. Nggak mikir, oh adalah sukacita aja. Hidup ini dinikmati aja. Amin. Soal umur tetap di tangan Tuhan. Amin. Bukannya terus sehat, terus, sampai kapan? Kapanpun Tuhan panggil. Siap. Amin. Yang penting hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Hanya karena Tuhan Yesus yang membuat kita itu bisa sukacita. Makanya harus setiap hari lebih dekat. Taati Tuhanmu. Ingat, taati. Jangan kita di sini pura-pura kerja kalau ada dia. Enggak, jangan. Kasih contoh. Anak Tuhan itu lain, ya. Ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerimanya balasannya dari Tuhan. Jelas kan? Kita lakukan yang baik. Mungkin Tuhannya nggak melihat, nggak apa-apa. Lihat nanti. Tuhan yang bekerja. Ya. Saudara akan menerima balasannya. Saudara akan menerima yang baik. Ya, itu balasan dari Tuhan. Ingat, ini firman Tuhan. Ya dan amin. Jangan dengerin orang sana, alah, kerja ya segini-segini aja. Dah, kalau ada dia aja pura-pura, kalau enggak, jangan. Lakukan apa yang harus kamu kerjakan. Saya lakukan semua. Enggak baru. Istilahnya siapa pimpinan melihat, enggak dilihat, enggak apa-apa. Saya bekerja buat Tuhan Yesus. Tuhan yang melihat. Tuhan yang memberi juga balasannya. Sesulit apapun saat ini, saya masih bisa makan sehari 3 kali. Kalau dibicara uang, nggak punya. Kalau lihat saldo saya, tadi saya pasang itu, suruh listrik mau bunyi, jadi token. Saya suruh cucu saya, lihat saldo opa, masih cukup nggak itu bayar 500? Cukup pak, cukup opa, cuma sisa dikit, orang popo, nggak apa-apa. Yang penting listrik nyala. Nggak gampang saudara ngikut Tuhan Yesus, nggak gampang, ya. Jangan saudara pikir yang susah saudara sendiri. Semua orang alami saat ini. Semua orang alami. Tapi percaya, soal hidup, soal makan, Tuhan yang ngatur semuanya. Percayalah. Nggak apa-apa, ya. Percayalah. Ini, ya. Di ayat terakhir dikatakan, ayat yang terakhir, dan kamu, Tuhan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka
dan Tuhan, bahwa Tuhan mereka dan Tuhan, kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi sebetulnya Tuhan ya satu ya, kalau dari ayat tadi ya, kalau kita baca pelan-pelan. Ingatlah bahwa Tuhan mereka, ya, mereka mungkin semua ya, baik yang percaya Yesus mau tidak, ya mereka dan Tuhan kamu, kita orang Kristen, ya, ada di surga dan ia tidak memandang muka. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu ya satu, yang ciptakan langit dan bumi, ya Tuhan Yesus. Ya, kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus, ya silakan, nggak apa-apa juga, karena Tuhan mati di salib, ya, keluarkan darah, nebus dosa untuk siapa? Kita aja. Oh tidak, untuk semua orang di dunia ini. Tapi mereka belum percaya. Saya bilang belum percaya, ya. Tapi pada waktunya saya percaya firman Tuhan yang bilang setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku apa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pasti, ya, suatu waktu nanti. Kita imani aja, percaya aja. Yang penting kita beritakan. Kita jadi anak Tuhan memberitakan. Karena itu perintah. Ya kan? Bukan kepada pendeta saja, bukan. Justru kalau saudara di tempat kerja, yaitu memberitakannya bagaimana? Dengan kelakuan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itulah gambaran dari Tuhan Yesus. Enak, saudara. Itu di situ saudara sudah jadi pemberita kabar baik penginjilan. Ya, jadi percayalah bahwa ya kamu ya Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ini sebagai yang berkuasa, mungkin pimpinan saudara, atasan saudara, atau siapapun, ya, jangan suka ngancem. Ngancem gimana? Lu nggak gitu gua pecat. Jangan ngomong begitu. Yang lebih etis lagi lah. Lakukanlah dengan baik. Katakanlah lebih enak. Ya, ini dikatakan di sini begitu. Jangan ngancem. Ya. Sepertinya juga kalau di gereja, kalau nggak kamu pecat, keluar dari gereja. Jangan, saya belum pernah itu. Saya belum pernah begitu. Negur-negur saya juga enggak, saya lihat aja. Enggak apa-apa. Selama untuk kemajuan, saya enggak pernah negur siapa-siapa. Oke aja. Karena tanpa pengerja-pengerja di pos pengungsian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak mungkin, saya enggak mungkin. Ya. Justru karena saudara semua itulah, makanya saya bisa sampai seperti saat ini. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan paksakan Tuhan. Ya. Jangan ngancam anak buah. Jangan. Perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan. Jangan sampai terjadi. Seperti tadi dikatakan pada orang tua, ya, ulasannya. Pada orang tua, kita sebagai anak-anak, kita harus mengasihi orang tua, ya, lihat bagaimana orang tua kita, keadaan orang tua kita. Juga kalau kita benar-benar dengan orang tua kita, kedua orang tua kita, bapak ibu kita baik,
pasti saudara akan bahagia hidup di dalam keluarga saudara. Pasti, ya, dan panjang umur. Tuh. Juga bagi yang ikut bekerja dimanapun, lakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Sebagai contoh, ini loh anak Tuhan, melakukan dengan baik. Nggak dilihat dengan pimpinan, nggak apa-apa, ya, jalanin saja. Amin. Ini, begitulah saudara nggak usah takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan nggak memandang siapa saudara, ya, mungkin orang miskin, orang apa, ingat di dalam Tuhan kalau kita taat, Tuhan akan membuat kita hidup berkecukupan. Amin. Gak ada orang ngikut Tuhan Yesus susah, gak ada. Kalau kita benar-benar, gak ada. Ada saja pertolongan, Entah dari mana. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana. Amin. Jadi kita gak usah beda-bedain siapa. Ikutin saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar apa yang sudah hamba sampaikan boleh didengar, direnungkan, dan dilakukan. Karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, Tuhan. Bukan dasarnya pemikiran sendiri, cara sendiri, tapi firman Tuhan yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian Allah kuasa. Karena saya tahu akhir-akhir ini bagaimana Tuhan berkuasa. Kita harus berlindung pada Dia. Tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan dari Tuhan Yesus. Mari. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.